Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Apa kabar Anda? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, semangat, dan penuh dengan sukacita. Buah durian teramat lezat, jangan dimakan dengan kulitnya. Yesus banyak melakukan mujizat agar mereka bertobat, bukan sebaliknya. Saya Katerina Utami akan bersama Anda dalam Oase Rohani Katolik. Edisi hari ini, hari biasa Pekan Biasa ke-15. Bersama saya telah hadir narasumber Oase Rohani Katolik, Romo Servasius Dange SPD. Romo Servas, apa kabar Romo? Salam jumpa. Luar biasa, salam jumpa sahabat Oase Rohani Katolik. Salam jumpa untuk kita semua. Ya, terima kasih Romo atas kesediaannya untuk hadir mengisi acara Oase Rohani Katolik. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan awali acara hari ini dengan doa. Silakan Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Allah Bapa yang Maha Baik, terutama untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Teristimewa, Engkau telah menjaga dan memelihara kami sepanjang malam yang lalu dalam istirahat bersama dengan anggota keluarga kami dan komunitas kami. Kami bersyukur pula untuk hari baru yang Kau limpahkan bagi kami. Kami hadir di sini untuk mendengarkan apa yang Kau sampaikan kepada kami melalui kitab suci. Semoga Engkau hadir bersama kami, membuka mata hati kami, membuka telinga kami untuk mendengarkan sapaan-Mu. Dan semoga sesudahnya apa yang kami dengarkan dalam sabda-Mu ini berurat, berakar, bertumbuh, menghasilkan buah berlimpah dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan Tuhan kami, yang hidup bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bacaan liturgi pada hari ini, bacaan pertama dari kitab Keluaran. Waktu umat Israel ditindas di Mesir, ada seorang pria dari suku Lewi yang kawin dengan seorang wanita dari suku yang sama. Wanita itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia melihat bahwa anak itu tampan, maka disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Maka diambilnya sebuah peti pandan dan dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Lalu ia meletakkan bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan bayi itu. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai. Maka terlihatlah oleh putri Firaun peti di tengah-tengah teberau itu. Ia menyuruh seorang hambanya untuk mengambilnya. Ketika peti itu dibuka, dilihatnya seorang bayi yang menangis. Maka ibalah hatinya dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak bayi itu kepada putri Firaun, "Maukah Tuan Putri agar kupanggil seorang inang penyusu dari kaum Ibrani untuk menyusui bayi itu?" "Bagi Tuan Putri," sahut putri Firaun kepadanya. "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susuilah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian ibu itu mengambil bayinya dan menyusui dia. Ketika anak itu sudah besar, ibunya membawa dia kepada putri Firaun. Ia diangkat anak oleh putri Firaun dan diberi nama Musa, sebab katanya, "Aku telah menarik dia dari air." Pada suatu hari, ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnya seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu.
Ia menoleh ke sana sini dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Keesokan harinya Musa keluar lagi dan didapatinya 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah, "Mengapa kau pukul temanmu itu?" Jawab orang itu, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut sebab pikirnya, tentulah peristiwa itu telah ketahuan. Ketika Firaun mendengar tentang peristiwa itu, ia berikhtiar membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi dengan mazmur tanggapan refren. Hai orang-orang yang rendah hati, carilah Allah, maka hatimu akan hidup kembali. Hai orang-orang rendah hati, carilah Allah, maka hatimu akan hidup kembali. Aku tenggelam ke rawa yang dalam, tidak ada tempat bertumpu. Aku telah terperosok ke air yang dalam, gelombang pasang menghanyutkan daku. Hai orang-orang rendah hati, carilah Allah, maka hatimu akan hidup kembali. Tetapi aku berdoa kepadamu ya Tuhan. Aku bermohon pada waktu Engkau berkenan ya Allah. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku dengan pertolonganmu yang setia. Hai orang-orang rendah hati, carilah Allah, maka hatimu akan hidup kembali. Tetapi aku ini tertindas dan kesakitan. Keselamatan daripadamu ya Allah. Kiranya melindungi aku. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan lagu syukur. Hai orang-orang rendah hati, carilah Allah, maka hatimu akan hidup kembali. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan masuk dalam bacaan Injil. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari ini janganlah bertegar hati, tetapi dengarkanlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, meskipun di sana ia melakukan paling banyak mujizat. Ia berkata, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah kulakukan di tengah-tengahmu, pasti sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Maka aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan liturgi pada hari ini, kita akan masuk dalam permenungan sesi yang pertama. Ya Romo Servas, dalam bacaan liturgi hari ini, Romo, dari kitab Keluaran, ini menceritakan mengenai Nabi Musa ya Romo? Ya,
Utami, Ya. kalau kita di Katolik, Musa itu tidak termasuk nabi. Oh. Dia memang pilihan Allah, utusan Allah, Mhm. tapi bukan nabi. Oh, utusan Allah tetapi bukan nabi. Bukan nabi. Orang di sebelah sana yang menyebutnya Musa sebagai nabi. Oh, Begitu. iya Romo. Ini sesuatu hal-hal yang perlu kita perhatikan ya Romo. Betul. Ya. Silakan dilanjut Romo. Oke. Para sahabat pendengar Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan. Bacaan yang pertama untuk hari ini berbicara tentang kelahiran Musa. Bagi saya dan kiranya juga bagi kita semua, bacaan ini, perikop ini akan lebih mampu kita pahami dengan baik kalau kita melihat atau mengingat apa yang disampaikan sebelumnya, sebelum perikop ini. Perikop ini kan bab 2 ayat 1 sampai 15a. Nah, perikop sebelumnya itu berbicara tentang situasi secara umum orang Israel di Mesir. Apa itu? Situasi ini penting dipahami, dimengerti, supaya kita lebih memahami dengan baik bacaan hari ini. Satu dua hal yang mau saya sampaikan. Situasi umum. Musa ini lahir ketika di Mesir ada seorang raja baru yang tidak mengenal Yusuf. Yusuf, anak dari Israel atau Yakub. Lalu kemudian bangsa Israel ini berkembang begitu pesatnya. Jumlah mereka makin hebat, makin banyak. Dan ini menimbulkan perasaan tidak nyaman dalam diri Raja Mesir saat itu. Dalam hatinya, dia berpikir, ini kalau dibiarkan terus, orang Israel berkembang begitu cepat, maka suatu waktu Mesir ini akan dikuasai oleh Bani Israel, oleh orang-orang Israel. Dan bahayanya, andai kata Mesir ini ada musuh di luar sana yang bekerja bersama dengan Bani Israel, maka ini mendatangkan kerugian bagi Mesir. Nah, karena itu diambillah sikap oleh raja, ada semacam titah itu untuk menghambat perkembangan orang Israel yang begitu cepat. Lalu apa yang menjadi keputusan? Diperintahkan kepada para perawat itu untuk membunuh setiap anak laki-laki yang dilahirkan oleh kaum perempuan atau ibu-ibu Bani Israel. Kejam sekali ini Romo. Ya, secara manusiawi kita melihatnya sangat kejam. Tapi itu upaya untuk mengerem supaya bangsa Israel tidak berkembang terlalu cepat seperti yang terjadi saat itu. Dan Musa justru lahir dalam situasi seperti itu. Tetapi yang menarik, orang tua ibunda dari Musa ini itu mempunyai pikiran agak lain. Daripada dibuang atau dibunuh, membuat satu cara. Pertama, menyembunyikan dulu Musa selama 3 bulan, tapi toh tidak mungkin lebih dari 3 bulan. Nanti ketahuan, pasti ada kecemasan, ketakutan, akan diapa-apakan ibu ini. Mungkin dihukum atau apa, karena tidak membuang anak laki-laki ini. Lalu kemudian anak itu dibuat sekian dalam semacam perahu kecil dari daun dibuat dengan ter, lalu anaknya dibaringkan di situ dan diletakkan di Sungai Nil. Dan kemudian kita tahu sebagaimana yang diceritakan dalam bacaan pertama, bahwa datanglah putri Firaun yang mau mandi di Sungai Nil dan mendapatkan
itu. Lalu kemudian dia diselamatkan. Seperti itu. Ya, itu kreatifnya si ibu ini ya Romo ya. Ada kreatif dan tidak pasrah dengan keadaan ya Romo. Oke, itu kreativitas ibunda dari Musa. Nah, kalau kita lihat secara manusiawi, kita berkata seperti itu. Itu kreativitas ibunda dari Musa. Tapi kalau kita misalnya lihat dari sudut pandang yang lain, dari keimanan, dari kehidupan beragama misalnya, ini sebenarnya jalan Tuhan yang disampaikan kepada ibunda dari Musa untuk melakukan seperti itu. Karena Tuhan pasti punya rencana dengan Musa. Karena jalan Tuhan maka semuanya itu terjadi, Romo. Betul sekali. Semuanya itu terjadi karena jalan Tuhan. Mungkin tanpa disadari oleh ibunda dari Musa kali ya. Tanpa disadari, tapi itulah jalan Tuhan. Apalagi kalau kita melihat hidup Musa selanjutnya dan bagaimana peran dia selanjutnya terhadap Bani Israel atau bangsa Israel ini. Sangat menarik ini ya Romo. Dan itu juga dikatakan bahwa tadi di dalam bacaan bahwa ketika Musa melihat saudaranya sebangsanya itu, dia lalu membunuh seorang Mesir, Romo. Ya, itulah karena rupanya kelahiran Musa ini sudah direncanakan dan itu atas penyelenggaraan yang ilahi. Karena Allah melihat betapa menderitanya bangsa kepilihannya, Bani Israel di Mesir, karena mereka disiksa, kerja paksa. Walaupun itu upaya untuk mengerem perkembangan orang Israel. Tetapi Allah yang mencintai, yang telah memilih bangsa Israel, punya cara untuk menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir ini, dari kerja paksa ini. Lalu kemudian Musa itu lahir memang dalam penyelenggaraan ilahi itu, dengan tujuan bahwa Musa menjadi pribadi. Kalau kita lihat selanjutnya, Musa adalah utusan Allah yang menyelamatkan bangsa Israel keluar. Dialah yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Disitulah Musa yang sebenarnya waktu kecil tentu dia tidak tahu dia anaknya siapa, dia tidak tahu, bukan? Karena menurut bacaan ketika ibunya meletakkan di Sungai Nil, lalu putri Firaun mendapatkan itu, lalu saudarinya yang juga berjaga di situ mendatangi putri Firaun lalu menawarkan mencarikan seorang ibu untuk menyusu. Lalu kemudian diperkenankan, nah, sampai dewasa kembalikan lagi kepada putri Firaun, dan putri Firaun mengangkat Musa sebagai anak angkat. Nah, kemudian dalam perkembangan sebagai orang yang dewasa, tanpa ada cerita juga, tapi Musa tahu dari mana dia berasal. Dia tahu bahwa dia adalah suku Israel, bangsa Israel. Nah, muncul, ya katakanlah nasionalisme, ya rasa keibraniannya muncul dalam diri Musa yang tahu bahwa bangsanya sedang mengalami penderitaan karena kerja paksa dan penderitaan yang dialami. Karena itu, dalam rasa nasionalisme yang tinggi, ketika melihat saudaranya diganggu oleh orang Mesir, maka dia tentu panas hatinya membela. Kan ini kaumnya, ini bangsanya sendiri, membela saudaranya. Lalu kemudian dia membunuh orang Mesir itu. Seperti itu. Iya, dan itu membuat Firaun marah sepertinya nih Romo. Betul. Membuat Firaun marah. Dan pasti ini cerita yang heboh, bukan? Apalagi mungkin yang menyaksikan itu adalah sebenarnya orang-orang Israel sendiri. Tapi orang Israel kan tidak tahu siapa ini yang seakan membela orang Israel dan membunuh orang Mesir. Mereka kan tidak tahu. Hanya kok tiba-tiba muncul orang ini, maka dia bertanya ketika berikutnya antara orang Israel sendiri saling bertengkar, Musa juga kena nasionalismenya yang tinggi, tidak mau bahwa saudaranya itu saling bertengkar dan saling membunuh. Tapi pada saat itu, temannya, rekannya, sesuku, sebangsa ini tidak mengerti, lalu menganggap, apa maumu? Apa kamu menjadi hakim atas kami? Apakah aku juga mau dibunuh seperti yang kau membunuh orang Mesir? Dan Musa
lalu kemudian merasa takut dan menganggap bahwa berita ini pasti sudah sampai pada Firaun. Lalu kemudian memang Firaun mendengar itu, lalu kemudian mengusir atau berusaha untuk membunuh Musa. Lalu Musa lari dari hadapan Firaun. Baiklah Romo Servas, bacaan dari Kitab Keluaran ini bila dikaitkan dengan kehidupan kita masa kini bagaimana Romo Servas? Oke. Kitab suci selalu menyapa kita tepat pada waktunya dan sesuai dengan situasi kita. Saya pertama melihat bahwa kelahiran Musa ini adalah sebuah penyelenggaraan ilahi. Karena Allah mau membebaskan bangsa Israel. Dan karena itu Musa lahir dari kedua orang tuanya. Karena Allah punya rencana tertentu. Musa inilah yang akan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Jadi yang pertama, penyelenggaraan yang ilahi. Yang kedua, Allah yang sudah memilih bangsa Israel itu tidak mau bangsa kepilihannya itu menderita sebegitu hebat, dan Allah mau menyelamatkan mereka. Yang ketiga, dari sisi Allah, kalau kita ingat kehidupan orang Israel mulai dari Abraham, itu kan sudah ada janji-janji dari Allah bahwa Israel akan mendapat berkat melalui Abraham. Yang kita tahu imannya begitu hebat terhadap Allah. Ada begitu banyak janji. Bahkan janji kepada Abraham bahwa anak keturunannya, anak cucunya akan bertumbuh dan berkembang sebanyak bintang di langit dan pasir di pantai laut. Karena itu pertumbuhan yang terjadi dalam bangsa Israel di Mesir itu adalah terjadi sesuai dengan janji Allah. Iya. Jadi Allah berkarya dalam kehidupan bangsa Israel. Seperti itu. Nah, berhubungan dengan kita, janji Allah, apapun yang Allah janjikan untuk kita, untuk saya dan Anda, untuk teman-teman sekalian, Allah akan penuhi itu. Karena itu yakin dan percayalah pada apa yang dikatakan oleh Allah, yang dijanjikan oleh Allah. Yang kedua, hidup kita ini tidak ada di luar dari penyelenggaraan yang ilahi. Selalu ada di dalam penyelenggaraan yang ilahi. Sehingga bagi saya, yang namanya kebetulan itu tidak ada. Bagi saya, tidak tahu para sahabat oase rohani Katolik. Tapi bagi saya, dalam iman saya, dalam keyakinan saya, semuanya ada dalam penyelenggaraan ilahi. Karena itu, kalaupun apapun yang kita alami, jangan pernah takut, jangan pernah cemas, karena semuanya itu ada dalam penyelenggaraan ilahi. Dan apa yang diselenggarakan oleh yang ilahi itu, yang terbaik untuk kita. Walaupun mungkin tidak sesuai dengan harapan kita terkadang. Ya, terima kasih Romo Servas atas renungannya di sesi yang pertama ini. Sangat menguatkan kami sekali bahwa janji Allah itu pasti akan dipenuhi. Kita hanya diminta untuk percaya dan yakin. Betul sekali. Dan yang kedua adalah hidup kita itu dalam penyelenggaraan ilahi. Betul. Jadi jangan takut, jangan cemas kalau ada sesuatu rintangan atau situasi sulit ya. Romo. Baiklah Romo, kita akan jeda sejenak, nanti kita akan lanjutkan di sesi yang kedua. Oke, terima kasih. Terima kasih Romo. Baiklah sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, jangan kemana-mana, kita akan jumpa di sesi yang kedua, tetaplah di tempat Anda. Salam jumpa sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, terima kasih. Anda masih bersama dengan kami, oase rohani Katolik sesi yang kedua. Masih bersama dengan Romo Servatius dan SVD dan saya Katarina Utami. Bagi Anda yang ingin mengirimkan saran atau Anda ingin sharing iman, Anda dapat langsung menghubungi alamat email kami di orkkaj2021@gmail.com atau langsung ke nomor telepon kami 088102513338. Sekarang kita lanjutkan di sesi yang kedua ini. Ya, Romo Servas, di sesi yang kedua ini membicarakan mengenai Yesus yang sepertinya ini sangat kesal terhadap kota-kota di mana dia banyak membuat mujizat ya Romo. Betul sekali. Yesus melakukan mujizat itu bukan untuk gagah-gagahannya itu. Ada tujuan, yakni supaya yang menyaksikan dan yang mengalami mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus itu, dia bertumbuh dalam iman. Dan kalau orang sudah bertumbuh dalam iman,
orang mesti membaharui kehidupannya supaya semakin menjadi orang yang percaya, orang yang beriman, atau dengan kata lain dia bertobat. Jadi ada pembaharuan hidup setelah mengalami mujizat dalam bentuk apa saja. Itu harapan dari Yesus. Setiap mujizat yang dia lakukan, dia berharap bahwa bertumbuh iman dalam diri orang yang mengalami mujizat atau yang menyaksikan mujizat, lalu kemudian ada pembaharuan hidup atau pertobatan. Dan ternyata Korazim, orang-orangnya di Korazim dan juga orang-orang di Betsaida, di mana Yesus banyak kali melakukan mujizat atau membuat mujizat, itu tidak terjadi seperti yang diharapkan. Mereka katakanlah bertegar hati, dan mereka biasa-biasa saja. Tidak ada sesuatu yang berubah dalam hidup mereka. Mereka bukan makin percaya kepada Yesus, tetapi malah sebaliknya. Mereka tidak bertumbuh dalam iman. Sama sekali tidak ada pengaruhnya. Itu yang membuat Yesus kesal. Karena itu, dalam permenungan saya, pantas Yesus kecam itu. Karena katakanlah ya, saya sudah melakukan begitu banyak hal dengan tujuan itu, tapi ternyata sia-sia. Nah, itu juga terjadi dengan Kapernaum, juga sama. Kecaman Yesus karena alasan itu. Apa yang diharapkan oleh Yesus ketika melakukan mujizat, bertumbuh dalam iman, pertobatan itu tidak terjadi. Dan Yesus semacam dalam kekesalannya, dia semacam ada penyesalan juga ketika Yesus mengingatkan orang-orang Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Andai kata di Tirus dan Sidon, dan juga di Sodom, terjadi mujizat, banyak Yesus lakukan di sana, dia tahu persis orang-orang di sana akan bertumbuh dalam iman dan bertobat menjadi orang yang percaya kepada Yesus sebagai utusan Allah. Ya, mungkin mereka ini melihat mujizat yang dilakukan Yesus itu hanya sebagai pertunjukan semata ya, Romo. Betul. Iya. Tidak lebih dari sekedar semacam orang main sulap, begitulah. Sesudah selesai main sulap, selesai. Padahalnya Yesus punya tujuan yang lain. Karena itu Yesus tidak sembarangan buat mujizat. Hanya saat-saat tertentu yang Yesus rasa penting, di situ dia melakukan, membuat mujizat dengan maksud supaya orang yang menyaksikan dan mengalami dan melihat itu, dia makin percaya bahwa Yesus ini tidak hanya sekedar pemain sulap, tetapi Yesus adalah utusan Allah, bahkan Allah itu sendiri. Dan karena itu mesti makin percaya kepada Yesus. Ya, mungkin karena kurang beriman atau apa ini, Romo ya? Dia bisa saja kurang beriman. Pertanyaan berikutnya, mengapa dia kurang beriman? Ini kelompok-kelompok orang-orang yang ada di Betsaida, di Korazim, di Kapernaum ini orang-orang yang tegar hati. Orang yang tegar hati itu tidak bisa membuka hatinya untuk menerima Tuhan yang berbicara kepadanya melalui kehadiran Yesus dengan begitu banyak pengajaran yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik, termasuk mujizat-mujizat yang dilakukan oleh mereka, oleh Yesus. Jadi tidak ada keterbukaan hati untuk sampai kepada iman itu. Ya, Romo. Ini bila dikaitkan dengan situasi kita sekarang ini? Ya. Kalau saya tidak salah mengamati, ini ada kecenderungan dalam kehidupan beriman, termasuk orang Katolik kali ya, itu menginginkan bahwa hidup itu atau banyak mujizat. Jadi sedikit-sedikit orang mengharapkan mujizat, sedikit-sedikit mujizat. Jadi seakan-akan itu mereka baru yakin betul kalau ada mujizat. Itu bukannya normal ya, Romo? Sebenarnya ketika orang mengharapkan mesti ada mujizat terus-menerus, menjadi tidak normal. Iya. Apalagi mujizat untuk banyak orang itu adalah sesuatu yang sensasional, yang wah, yang luar biasa. Padahalnya hemat saya, setiap hari itu adalah mujizat. Saya beri contoh, sederhana saja. Kok kita bisa bangun begitu saja? Itu satu mujizat loh. Ya. Kecil, sederhana. Tapi itu mujizat. Tapi yang namanya orang kalau bilang mujizat, mesti yang gempar di mana-mana, heboh di mana-mana. Itu baru mujizat. Padahalnya, mujizat itu mulai dari yang kecil. Bahwa kita masih bisa bangun pagi, lalu kita masih bisa menghirup napas yang segar, dan lain-lain sebagainya. Yang kecil-kecil itu adalah mujizat.
Dan kalau orang menyadari itu adalah mujizat sekalipun kecil, tapi sangat berarti, mesti dalam dirinya mulai muncul kesadaran, oh ini bukan dari saya. Saya tiba-tiba bangun begitu saja, itu bukan atas kontribusi saya. Saya tiba-tiba bangun. Kok tiba-tiba bangun? Sebagai orang yang beragama, orang beriman, itu pasti Tuhan yang membangunkan. Atau ada napas. Setiap kali saya masih bisa bernapas terus-menerus. Itu juga napas itu, udara yang bagus itu, juga bukan kontribusi saya. Tapi ya, saya terus menikmati napas kehidupan setiap hari. Itu dari Tuhan. Dan kalau orang menyadari itu, mesti dia makin percaya. Hidup saya karena Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan ini, maka dia harus makin beriman. Dan orang yang beriman itu ditandai oleh banyak hal, termasuk pembaharuan hidup yang makin berkenan pada Tuhan sendiri dan pada sesama. Ya, Romo. Romo, sebelum kita menutup acara pada hari ini, ada kesimpulan yang ingin disampaikan untuk sahabat Oase Rohani Katolik. Oke, para sahabat Oase Rohani Katolik yang dicintai oleh Tuhan. Bacaan-bacaan hari ini itu mengingatkan kita. Pertama, Tuhan tidak pernah berubah. Ketika Tuhan berjanji untuk selalu beserta dengan kita, Dia akan tetap beserta dengan kita. Kapan dan di mana saja kita berada. Yang kedua, jangan terlalu berharap banyak mujizat yang hebat dan luar biasa. Yang sederhana, itu adalah mujizat dari Tuhan. Dan ingat, ketika kita tahu bahwa itu mujizat dari Tuhan, kecil dan sederhana, yang mungkin tidak diperhitungkan. Tapi itu mujizat dari Tuhan, dan setiap mujizat membawa kita untuk makin beriman, bertumbuh dalam iman akan Tuhan, dan kita diminta sebagai tanda bahwa kita beriman adalah pembaharuan hidup yang terus-menerus. Hidup kita berkenan pada Allah dan juga pada sesama. Itu saja sebagai kesimpulan dari saya. Ya, baiklah Romo Servas, terima kasih atas permenungannya hari ini. Kita akan akhiri karena kita sudah ada di penghujung acara. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan akhiri acara hari ini dengan doa penutup dan berkat kasih karunia Allah melalui Romo Servas. Silakan Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu, karena Engkau menyapa kami melalui sabdamu yang sudah kami renungkan bersama. Kami diingatkan kembali bahwa Engkau selalu mendampingi dan menyertai kami, dan hidup kami selalu ada dalam penyelenggaraanmu. Semoga kami makin sadar akan penyelenggaraanmu selalu yang terbaik bagi kami, dan membuat kami memahami dan tidak pernah takut akan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, terutama ketika kami mengalami kesulitan demi kesulitan dan penderitaan demi penderitaan, karena kami yakin dan percaya Engkau selalu ada bersama kami untuk menyelesaikan persoalan kami. Allah Bapa yang penuh kasih, dalam diri Yesus Kristus, begitu banyak mujizat yang Engkau berikan, Engkau lakukan dalam hidup kami. Yang kecil dan sederhana, yang tidak dianggap, karena mujizat tidak mesti yang heboh. Kiranya kami menyadari bahwa banyak mujizat, bahkan setiap hari dalam kehidupan kami mengalami mujizat-mujizat dari-Mu. Semoga kami terus bertumbuh dalam iman akan Dikau dan membaharui kehidupan kami, supaya hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan Tuhan kami, yang hidup bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Kita sekalian, hidup kita seluruhnya mendapat perlindungan, bimbingan serta berkat yang berlimpah dari Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah acara kita pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Romo Servas dapat menambah semangat iman kita untuk semakin memahami penyelenggaraan ilahi dalam kehidupan kita. Akhir kata, kami berdua, Romo Servasius Dange SPD dan saya Katarina Utami, pamit undur diri. Sampai jumpa pada edisi Oase Rohani Katolik berikutnya. Sampai jumpa.